Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Pasar Modal, di mana ini adalah pertemuan yang ke-13. Kita akan membahas topik yang berbeda dari topik yang sebelumnya, yakni mengenai efisiensi pasar dan evaluasi saham. Nah, kira-kira materi yang akan kita bahas ini seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Materi pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang efisiensi pasar, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar dulu definisi dari apa itu pasar efisien. Nah, di sini saya sudah menuliskan secara umum pasar efisien atau market efisien itu merupakan suatu kondisi di mana semua informasi tentang semua harga itu bisa diperoleh secara terbuka dan cepat tanpa adanya hambatan yang khusus. Jadi harga dari sekuritas yang ada, sekuritas apa saja yang ada di pasar itu informasinya terbuka, teman-teman, dan bisa secara cepat diakses oleh semua investor. Nah, di sini ada beberapa definisi pasar efisien dari ahli-ahli ekonomi ya, teman-teman ya. Ini yang pertama dari Weston dan Copeland tahun 1995, di mana ya ini ya, price harga dari sekuritas yang ada di pasar secara instan dan penuh itu merefleksikan semua informasi yang relevan gitu yang ada atau yang dibutuhkan oleh si investor tersebut. Kemudian yang kedua itu Fama di tahun 1970 itu mendefinisikan pasar yang efisien itu merupakan suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga sekuritas itu mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Itu ya. Nah, itu adalah definisi dari pasar efisien dari beberapa ahli. Nah, selanjutnya syarat dan situasi dari pasar efisien. Nah, ini ada beberapa syarat dan situasi dari suatu pasar yang efisien. Yang pertama, untuk terbentuknya suatu pasar yang efisien itu bukan sesuatu yang mudah ternyata. Karena pada prinsipnya itu dibutuhkan usaha yang sinergi dari berbagai pihak. Yakni yang pertama adalah pemerintah. Contohnya adalah Departemen Keuangan ya, otomatis ya yang memegang penuh, kemudian Bapepam LK dan pengelola pasar modal. Yang kedua otomatis si investornya, yang ketiga adalah publiknya, yang keempat adalah perusahaan yang terdaftar di pasar modal, yang kelima adalah DPR, di mana DPR ini bertugas mengawasi jalannya roda ekonomi dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ini ya, jadi ini adalah pihak-pihak yang memang dibutuhkan sinergi dari mereka ya untuk membentuk suatu pasar yang efisien. Nah, di sini syarat umum dari pasar efisien itu ada berapa ini? Ada 3. Yang pertama adalah disclosure. Ini merupakan berbagai informasi pengetahuan dan perkiraan yang direfleksikan atau tergambarkan secara akurat dalam harga-harga pasar tersebut. Nih ya. Jadi ini adalah syarat umum dari pasar efisien, di mana semua informasi pengetahuan dan perkiraan itu tergambarkan dari harga-harganya yang akurat gitu. Di mana berbagai pihak itu mengetahui sebab musabab naik turunnya harga tersebut dari berbagai perolehan informasi, baik dari sisi fundamental dan teknikal analisisnya. Nah, selanjutnya data tersebut itu bisa diperoleh tanpa ada batas dan biaya dengan waktu yang cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi semua informasinya terbuka ya, jelas gitu, semua pihaknya itu mengetahui gitu. Yang kedua, syarat umum yang kedua adalah pasar dalam keadaan seimbang. Di mana di sini ya yang perlu diperhatikan berarti selalu menjaga pasar berada dalam keadaan yang seimbang atau equilibrium, seperti usaha-usaha untuk memasukkan informasi baru gitu. Jadi kalau misalkan memang ada informasi baru, apakah harganya naik atau harganya turun, memang harus segera dimasukkan gitu ya, biar terbentuk pasar yang efisien. Nah, di sini terserapnya informasi baru tersebut ke pasaran itu akan menghasilkan nilai intrinsik sahamnya, dan informasi baru yang muncul secara terus-menerus akan menyebabkan kondisi pasar itu seimbang. Ya, nantinya akan menciptakan equilibrium pasar ya, atau keseimbangan pasarnya.
Nah, kondisi keseimbangan pasar ini itu kan nantinya akan memungkinkan harga-harga dari aktiva ataupun sekuritas itu dalam posisi yang jauh dari terjadinya perdagangan spekulatif. Jadi yang mengira-ngira gitu ya. Gitu. Nah, syarat umum yang ketiga adalah kondisi pasar berlangsungnya secara bebas. Di mana ini artinya bahwa ketika tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi kondisi harga di pasar. Berbagai pihak itu memperoleh informasi yang sama dan tidak saling intervensi. Nah, itu ya. Jadi pihak-pihak yang terkait baik itu pemerintah, investor, publik maupun DPR kayak gitu ya, itu tidak memiliki intervensi dalam pasar. Jadi tidak terpengaruh ya harga di pasarnya ya oleh pihak-pihak tertentu. Nah, itu adalah 3 syarat umum untuk membentuk suatu pasar yang efisien. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk efisiensi pasar, teman-teman. Nah, ini menurut PAMA di tahun 1970 ada 3 bentuk efisiensi pasar. Yang pertama adalah efisiensi bentuk lemah, ini ya, di mana harga secara penuh itu mencerminkan informasi masa lalu. Yang kedua ada efisiensi bentuk setengah kuat, itu di mana harga secara penuh itu mencerminkan informasi publik. Yang ketiga adalah efisiensi bentuk kuat atau strong form efisiensi, yang dimana harga itu secara penuh mencerminkan informasi publik dan private. Jadi itu ada 3 jenis efisiensi pasar yang dinyatakan atau yang dibedakan oleh PAMA gitu. Ya, yang kedua di tahun 1991 PAMA itu melakukan penyempurnaan klasifikasi sehingga bersifat lebih umum. Yang pertama adalah efisiensi bentuk lemah, itu lebih umum, itu berubah menjadi prediktabilitas return. Yang kedua adalah efisiensi bentuk setengah kuat, itu berubah menjadi studi peristiwa. Kemudian yang ketiga itu efisiensi bentuk kuat berubah menjadi pengujian informasi private. Nah, ini ya, jadi ini adalah bentuk efisiensi pasar menurut PAMA di tahun 1970. Nah, ini kalau misalkan digambarkan itu seperti ini ya. Ini ada pengumuman peristiwanya, nanti ada 2 pengumuman peristiwanya ya, ada yang abnormal return, kemudian ada yang tidak ada abnormal return-nya. Nah, untuk yang abnormal return-nya itu kecepatan reaksinya seperti apa? Nanti dilihat apakah apakah reaksinya cepat, kemudian apakah reaksinya lama dan berkepanjangan. Nanti kalau misalkan reaksinya cepat, otomatis kan dianggap efisien ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan dari return saham yang ada di pasar itu reaksinya cepat dari berbagai pihak, itu otomatis itu dianggap sebagai pasar yang efisien secara informasi. Kalau misalkan ternyata reaksi yang dihasilkan dari adanya informasi abnormal return di pasar itu lama dan berkepanjangan, itu dianggap tidak efisien secara informasi. Nah, ini kalau misalkan tidak ada abnormal return, otomatis kan kita nggak bisa mendefinisikannya ya, atau tidak bisa menyimpulkannya ya, efisiensinya itu secara informasi seperti apa gitu. Itu yaitu mekanisme pengujian efisiensi pasar secara informasi. Nah, selanjutnya ternyata pada kenyataannya di pasar modal itu sering dijumpai adanya anomali, teman-teman, atau fenomena yang secara konsisten bertentangan dengan hipotesis pasar efisien. Nah, beberapa anomali di sini yang pertama adalah low price earning ratio atau low P/E ratio. P/E ratio itu adalah PER-nya ya, atau price earning ratio. Ini adalah rasio atau perbandingan dari harga return yang diperoleh gitu, jadi untung yang diperoleh gitu, dan membandingkan hasil dari grup PR tinggi dan PR rendah sehingga 12 bulan sesudah pembelian sekuritas. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa sekuritas dengan PR rendah itu menghasilkan abnormal return itu lebih tinggi dari grup PR tinggi, teman-teman. Jadi ini Basu, ahli ekonomi ya, namanya Basu, itu meranking price earning ratio-nya, teman-teman, yang kemudian dia membandingkan hasil dari grup PER dengan PER yang tinggi dan PER yang rendah selama 12 bulan sesudah pembelian sekuritas. Nah, ternyata itu ya. Jadi ketika hasilnya itu sekuritas dengan PER rendah itu ternyata menghasilkan abnormal return yang lebih tinggi dari grup PER yang tinggi. Nah, itu kan merupakan anomali ya, teman-teman ya, karena PER itu kan merupakan informasi yang
luas dan banyak dipakai untuk menilai sekuritas. Nah, apabila hal ini memang benar, maka seharusnya tidak ada abnormal return yang dapat diperoleh investor. Nah, ini ya. Nah, yang kedua, salah satu anomalinya adalah size effect-nya. Nah, di sini ahli ekonomi Barnes di tahun 1981 itu menemukan bahwa perusahaan NYSE itu yang berukuran kecil itu memberikan return lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar. Itu kan logikanya nggak masuk ya, nggak masuk akal gitu. Padahal kalau perusahaan kecil otomatis dia juga memiliki pendapatan yang kecil juga gitu. Kalau misalkan otomatis sahamnya juga kecil gitu ya. Jadi kalau di pasar dia jual ya otomatis return yang dihasilkan juga kecil gitu. Nah, itulah yang namanya anomali karena size effect-nya. Ternyata bisa ya. Jadi kalau perusahaan kecil diperoleh ternyata memberikan return lebih tinggi dari perusahaan besar gitu. Kemudian yang ketiga, anomali yang ketiga adalah calendar effect, di mana anomali ini memperlihatkan bahwa waktu tertentu itu menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan waktu lainnya. Variasi anomali ini adalah efek waktu dalam hari, time of the day effect, efek hari dalam minggu atau day of the week effect, dan efek bulan dalam tahun, month of the year effect nih. Jadi kemungkinan mungkin karena yaitu ya, jadi ada hal-hal yang mungkin memang tidak diprediksi gitu terjadi, kemudian mempengaruhi return yang dihasilkan setiap harinya gitu ya. Itu makanya ada anomali gitu yang dinamakan dengan calendar effect. Kemudian anomali yang keempat itu adalah long term effect, di mana anomali ini itu menunjukkan adanya penurunan dan peningkatan return jangka panjang untuk suatu peristiwa, yaitu ya. Jadi memang yaitu karena di pasar modal itu kan juga merupakan hal yang tidak bisa diprediksi ya teman-teman ya, karena ada resikonya. Nah, itu mungkin memang karena hal tersebut, karena adanya ketidakjelasan di masa yang akan datang, itu yang menyebabkan adanya anomali dalam pasarnya ya. Nah ini dalam pembentukan pasar efisien. Nah ini ya, ini contoh dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara-negara. Teman-teman bisa baca ya. Nah selanjutnya, bagaimana implikasi konsep dari pasar efisien? Nah di sini saya sudah menuliskan bahwa konsep pasar efisien itu akan berimplikasi atau menyebabkan pada pemilihan strategi perdagangan yang dilakukan oleh seorang investor. Dimana kalau misalkan ya investor tersebut itu tidak yakin dan tidak percaya dengan eksistensi pasar yang efisien sekarang gitu ya, maka ia akan cenderung menerapkan strategi perdagangan aktif guna mendapatkan return yang lebih besar daripada return pasar. Nah, oleh karena itu biasanya mereka itu dengan aktif melakukan analisis sekuritas baik secara teknik maupun secara fundamentalnya. Itu ya, jadi tergantung juga ke masing-masing investornya terhadap kepercayaan mereka ke pasar efisien yang terjadi gitu. Nah, sebaliknya jika investor percaya dengan konsep pasar efisien, maka ia akan lebih suka menggunakan strategi perdagangan yang pasif, teman-teman, dengan membentuk portofolio yang mereplikasi indeks pasar. Hal ini dilakukan sebab tidak ada satupun investor yang dapat memperoleh return lebih besar dibandingkan dengan return pasar. Nah, itu ya. Nah itu ya, kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membentuk suatu efisiensi pasar gitu. Ternyata pasar efisien itu ya ada syarat-syaratnya gitu ya. Jadi silakan teman-teman baca sendiri gitu. Kalau misalkan memang butuh informasi lebih lanjut, silakan teman-teman bisa googling sendiri ya bagaimana pasar efisien secara secara luas itu seperti apa gitu. Kalau sudah jelas tentang efisiensi pasar, kita masuk ke materi yang kedua, yakni tentang evaluasi saham. Nah, dalam evaluasi saham kita yang pertama akan membahas mengenai penilaian saham. Nah, ini sudah saya tuliskan ada 3 jenis nilai saham. Ini secara umum, yang pertama adalah nilai buku, di mana nilai buku itu merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau emitennya ya. Kemudian yang kedua itu adalah nilai pasar, yakni merupakan harga suatu saham di pasar. Kemudian yang ketiga adalah nilai intrinsiknya atau nilai teoritis yang merupakan nilai di saham sesungguhnya atau yang seharusnya terjadi di saham tersebut. Jadi yang menempel di sahamnya ya itu. Nah, kemudian pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh investor itu akan melibatkan informasi dari nilai saham tersebut. Nah,
dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai intrinsik sahamnya lebih besar dari nilai pasar, maka saham yang dikatakan undervalued gitu. Jadi kalau misalkan nilai intrinsik saham itu lebih besar dari nilai yang ada di pasar ya, maka saham tersebut itu dianggap atau diistilahkan dengan undervalued. Dan ini merupakan indikator belinya. Nah, kalau misalkan yang kedua ya, ketentuan yang kedua, kalau misalkan nilai intrinsik sahamnya itu kurang dari nilai pasarnya ini ya, maka saham itu dikatakan overvalued. Nah, ini. Dan ini merupakan indikator jual. Jadi, kalau misalkan sudah overvalued berarti harus dijual sahamnya. Itu ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu adalah bagaimana cara kita menghitung nilai intrinsik dari saham tersebut nih ya, yang merupakan salah satu jenis dari nilai saham yang bisa kita evaluasi gitu. Nah, di sini kita menggunakan konsep discounted cash flow model atau present value of dividend model, di mana di sini nilai saham itu dianggap sebagai present value, teman-teman. Present value dari manfaat yang akan diterima karena si investor tersebut itu memiliki saham tersebut gitu. Jadi sebenarnya itu kita bisa menghitung ya, kalau misalkan kita memiliki saham sekarang, kita membeli saham sekarang gitu. Nah, dalam jangka waktu tertentu kita bisa menghitung present value-nya. Jadi waktu misalkan dalam jangka 5 tahun kira-kira saham tersebut itu nilainya berapa gitu. Ya, jadi hitungnya gimana ya, dengan present value itu gitu. Nah, di sini berarti nilai saham di waktu tertentu kita nilaikan sekarang. Jadi kita balik ke nilai sekarang ya. Makanya di sini dalam perhitungan nilai intrinsik itu kita menggunakan faktor diskonnya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini kan faktor diskonnya. Ini faktor diskonnya adalah 1/1 ditambah dengan tingkat returnnya. Ini ya, S. Di sini KS-nya itu merupakan tingkat returnnya. Nah, ini adalah faktor diskon. Ingat lagi ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang present value, otomatis kita menggunakan faktor diskonnya, teman-teman. Nah, di mana di sini kalau misalkan kita ingin menentukan nilai intrinsiknya atau disimbolkan dengan P0, itu bisa diperoleh dari, ini adalah dividen di tahun yang pertama dibagi dengan tingkat return yang disyaratkan di tahun yang pertama, ditambah dengan besarnya dividen di tahun yang kedua dibagi dengan 1 ditambahkan tingkat return yang disyaratkan di tahun yang kedua, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, ini kalau misalkan tak hingga kan berarti karena kita nggak tahu ya saham tersebut itu masih masih layak untuk dipertahankan atau memang harus dijual gitu ya. Jadi nanti ditentukan, ini nanti bisa dilihat nilai intrinsiknya, yaitu ya kenapa di sini sampai tak hingga gitu. Gitu ya. Nah, selanjutnya nanti ada beberapa macam diskon cash flow, teman-teman. Yang pertama adalah model pertumbuhan nol atau dividen tidak bertumbuh. Jadi karena dividennya nggak bertumbuh ya, jadi tetap segitu, maka nilai intrinsiknya itu bisa diperoleh dari banyaknya dividen dibagi dengan tingkat bunga atau tingkat return yang diisyaratkan. Kemudian model diskon cash flow yang kedua itu adalah model pertumbuhan konstan, di mana pada umumnya untuk model ini itu dividen itu bertumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan, teman-teman. Nah, asumsi ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang telah mapan atau memasuki tahap kedewasaan. Jadi model pertumbuhan konstan ini bisa berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang sudah levelnya udah mapan ya, teman-teman ya. Jadi yang tidak tidak gampang goyang gitu keadaannya. Nah, ini bisa nilai intrinsik dari sahamnya bisa teman-teman hitung dengan rumus yang ini. Jadi D0 itu dividen terakhir yang dibagikan dikalikan 1 ditambah tingkat pertumbuhan dividennya. Nah, ini ya, dibagi dengan tingkat return yang diisyaratkan dikurangi dengan tingkat pertumbuhan dividennya. Atau sama dengan ini adalah tingkat dividen di awal ya, dibagi dengan tingkat return yang diisyaratkan dikurangi tingkat pertumbuhan dividennya. Yaitu untuk model pertumbuhan yang konstan. Nah, di sini faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan dividen itu adalah pertumbuhan earning per share-nya atau EPS-nya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pelajari tentang saham ada istilah tentang EPS-nya. Earning per share itu artinya adalah sebenarnya ya keuntungan yang didapatkan per lembarnya. Jadi biasanya kan saham itu kan per lembarnya berapa gitu ya. Jadi bisa dihitung returnnya atau untung earningnya. Jadi perolehan per lembarnya itu berapa. Nah, di sini pertumbuhan EPS sendiri itu dipengaruhi yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah jumlah penghasilan yang diinvestasikan kembali, dan yang ketiga adalah tingkat keuntungan modal sendiri atau ROE-nya, atau diistilahkan dengan return of equity-nya. Ini ya. Nah, ini. Nah, pertumbuhan dividen ini kalau misalkan menggunakan earning per share EPS-nya ya, ini bisa menggunakan rumus ini. Nih, pertumbuhan dividen itu bisa dihitung dengan ini G-nya adalah prediksi tingkat pertumbuhan dividennya, itu bisa diperoleh dari plowback ratio dikalikan dengan ROI-nya, di mana plowback ratio-nya itu bisa diperoleh dari 1 dikurangi dengan dividen payout ratio-nya, nanti diketahui di soal ya. Nah, ini itu ya, itu jadi kalau misalkan diketahui ternyata sahamnya itu pertumbuhan dividennya itu ada gitu, jadi nggak konstan, nggak nol gitu ya. Kalau ini, kalau yang pertama itu kan pertumbuhannya nol atau tidak bertumbuh, yang kedua kan dia konstan pertumbuhannya, jadi setiap periodenya sama. Nah, ini kalau yang ketiga ini kalau misalkan memang ada pertumbuhannya. Nah, ini. Nah, yang selanjutnya itu model pertumbuhan tidak normal atau ganda. Nah, di sini dividen saham juga bisa tidak bertumbuh konstan tapi berubah sesuai dengan daur hidup perusahaan. Nah, pada periode awal pertumbuhan dividen biasanya itu berubah-ubah ya, teman-teman. Nah, setelah memasuki periode kedewasaan, pertumbuhan dividen itu cenderung konstan. Nah, ini bagaimana cara menghitung nilai intrinsik saham ketika dividennya itu mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Ini ya, ini caranya seperti itu. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa model diskonto dari dividen yang sudah kita bahas tadi itu mengasumsikan bahwa dividen itu akan dibayarkan sampai periode tak terhingga ya tadi ya, yang sampai tak hingga tadi ya. Nah, hal ini itu biasanya akan berlaku bila investor itu memang lebih menyukai dividen sehingga tidak menjual sahamnya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan memang itu jadi kembali lagi ke investornya. Jadi kalau misalkan memang lebih menyukai dividen yang sudah diperoleh dari saham yang dia miliki, ya kalau misalkan nggak dijual ya berarti nanti periode perhitungan dividennya atau diskontonya itu sampai tak hingga gitu ya, karena memang nggak dijual gitu. Nah, kalau misalkan saham itu tidak selamanya, nah ini apabila saham itu tidak selamanya dipegang investor ya, sehingga terdapat capital gain, maka nilai terminal atau nilai jual saham itu akan dimasukkan dalam perhitungan nilai intrinsiknya. Dimana jika investor itu menjual sahamnya pada periode N sebesar PN, nih ya, maka rumus nilai intrinsiknya itu berubah menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, itu jadi rumus ini itu akan berlaku ketika memang sudah diketahui nilai jualnya dari saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau seorang investor gitu. Nih ya, dimana PO itu adalah nilai intrinsiknya, D1 sampai DN itu kan berarti dividen yang diterima ya sampai waktu ke N, kemudian PN itu adalah harga jualnya teman-teman, jadi sudah pasti dijual ya berapa gitu. Kemudian KS-nya adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Nah, gitu ya cara menentukan nilai intrinsik dari saham. Tuh, untuk melihat atau mengevaluasi saham yang dimiliki oleh seorang investor. Jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih memberikan gambaran ke teman-teman, ini ada contoh yang pertama. Ini periodenya ada 8 ya, 1, 2, 3 sampai 8. Dengan masing-masing periodenya ini diperoleh dividennya masing-masing. Nah, ini ya. Untuk dividen di periode pertama mendapatkan 30, kemudian periode kedua 20, ketiga 23 dan seterusnya sampai di periode ke-34. Kemudian di sini diketahui jika tingkat diskontonya adalah konstan, yakni sebesar 5% setiap periodenya. Nah, kita disuruh menentukan besarnya nilai intrinsik dari saham ini.
Nah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya aja ya teman-teman ya. Nah, di sini gampang ya. Jadi yang diketahui karena dia adalah konstan tingkat pertumbuhannya, berarti kan kita hanya menghitung rasio antara dividen dengan tingkat bunga atau diskonto yang diisyaratkan. Nah, ini ya, jadi D1 berarti tingkat dividen di periode pertama dibagi dengan faktor diskonto di periode pertama, terus yang ini yang kedua dan seterusnya sampai ke periode yang ke-8. Ini ya, jadi dimasukkan aja ya teman-teman ya. Nah, ini tingkat diskontonya kan berarti naik ya. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, seterusnya sampai pangkat 8. Nah, ternyata bisa diperoleh nilai intrinsik saham per lembarnya selama 8 periode mendatang itu sebesar 176,8600468. Itu ya. Itu bagaimana cara menentukan nilai intrinsiknya. Jadi gitu ya, perhitungan dari nilai intrinsik itu disesuaikan dengan tingkat diskonto yang diketahui, apakah dia 0, apakah dia konstan, apakah dia berubah atau berganda gitu, atau abnormal. Itu nanti disesuaikan saja rumus yang digunakan untuk mencari nilai intrinsik dari saham yang ditanyakan. Nah, selanjutnya kalau sudah jelas, kita masuk ke materi mengenai dividend yield dan capital gain yield. Nah, sebenarnya dividen dan capital gain itu ya sama-sama keuntungan ya teman-teman ya. Dimana keuntungan itu kan merupakan salah satu hal yang diharapkan dari pembelian saham seorang investor gitu. Nah, apabila menyimpan saham selamanya, itu kan berarti si investor tersebut itu mengharapkan dividen saham. Nah, dimana jika suatu saat investor tersebut menjual saham yang telah dimiliki, maka kita bisa menentukan besarnya dividen yield atau keuntungan dividennya, kemudian capital gain loss-nya, di mana ini ya tingkat keuntungan atau return yang diisyaratkan itu ternyata bisa diperoleh dari dividen yield ditambahkan dengan capital gain yield-nya. Kemudian dividen yield itu ternyata bisa diperoleh dari dividen yang diperoleh dibagi dengan nilai intrinsik si saham tersebut. Sedangkan capital gain yield-nya bisa diperoleh dari nilai intrinsik si saham tersebut di waktu atau periode pertama dikurangi nilai intrinsik di periode ke-0. Jadi perubahannya ya, adanya perubahan nilai intrinsik dari saham yang dimiliki. Nah, ini dibagi dengan nilai intrinsik dari saham di waktu ke-0. Ini ya, ini cara nyari dividen yield dan capital gain yield yang merupakan memang menyatakan tingkat keuntungan yang diperoleh dari saham. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai model kelipatan laba atau price earning ratio atau PER yang sudah kita bahas tadi ya sedikit ya. Di mana model ini itu lebih populer digunakan di kalangan analis saham dan praktisi teman-teman. Nah, pada pendekatan ini investor itu akan menghitung berapa kali nilai earning atau keuntungan yang tercermin dari harga suatu saham. Nah, PER di sini merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara harga saham nih ya. Ini dengan earning perusahaannya atau laba per lembar dari sahamnya. Itu ya, jadi harga saham dibagi dengan laba per lembar dari saham yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di mana rasio ini menunjukkan berapa besar investor itu menilai harga saham itu terhadap kelipatan earningnya atau kelipatan dari laba per lembarnya. Nah, ini kalau misalkan kita ingin menghitung PER-nya atau price earning ratio-nya itu nilai intrinsiknya dibagi dengan earning perusahaannya atau earning rasio per lembarnya atau laba per lembarnya gitu. Atau bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi dividen dibagi dengan laba per lembarnya dibagi tingkat return yang diisyaratkan dikurangi dengan G-nya atau perubahan dari return-nya atau dividennya, perubahan dividennya. Itu ya, itu cara mencari price earning ratio-nya. Nah, dari rumus yang tadi ini maka dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang menentukan besarnya PER atau price earning ratio itu yang pertama adalah rasio pembayaran dividen terhadap earningnya. Nah, ini ya,
di mana pair itu akan berhubungan positif. Kemudian yang kedua, tingkat pengembalian yang diisyaratkan, di mana pair itu akan berhubungan negatif. Nah ini ya, nah ini. Kemudian yang ketiga, tingkat pertumbuhan dividen atau gain-nya itu di mana pair akan berhubungan positif atau kaitannya itu akan berpengaruh positif. Itu ya, itu bagaimana cara menentukan pair. Nah ini kita masuk ke contoh yang kedua, bagaimana cara menghitung pair atau price earning ratio. Nah, soal yang kedua, PT Lengkong Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public, harga pasar per lembarnya itu adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembarnya, ini berarti kan E1-nya ya teman-teman ya, itu sebesar 315. Nah, ini kan harga dari sahamnya, P0-nya. Nah, maka kalau kita ingin mencari pairnya, gampang ya. Jadi P0 dibagi dengan E1-nya atau harga pasar dari sahamnya dibagi dengan harga atau laba per lembar sahamnya. Nah, ternyata pair itu akan diperoleh ketika atau sebanyak 38 kali. Ini ya. Nah, ini. Jadi rasio perolehan laba, harga rasio perolehan laba dari penjualan saham yang harganya 12.000 di mana laba per lembarnya adalah 315 itu sebanyak 38 kali. Itu ya gampang, yaitu cara nyari pairnya. Nah, selanjutnya materi terakhir yang akan kita bahas di materi mengenai evaluasi saham adalah tentang strategi portofolio saham. Nah, di sini yang perlu teman-teman tahu bahwa seorang investor itu bisa melakukan strategi ya portofolio saham dalam berinvestasi. Nanti ada dua strategi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah strategi aktif, yang kedua adalah strategi pasif. Nah, strategi aktif ini itu bentuknya adalah investor tersebut menjalankan dengan tujuan untuk memperoleh return portofolio saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan return yang didapatkan oleh si investor lain. Jadi tujuannya adalah biar dia itu dapat return yang lebih tinggi dari temennya, gitu ya. Nah, ada 3 strategi yang bisa dipilih untuk melakukan strategi aktif di sini. Yang pertama adalah pemilihan saham, di mana dalam pemilihan saham itu merupakan strategi yang dianggap paling rasional dan populer, yang mana investor tersebut itu secara aktif melakukan seleksi untuk mendapatkan saham terbaik dengan berdasarkan pada analisis fundamental. Jadi si investor tersebut itu akan melakukan seleksi ya dalam proses diversifikasi portofolionya gitu. Jadi dalam membentuk portofolio dia seleksi dulu saham-saham yang kira-kira dia anggap bagus untuk dijadikan portofolio saham gitu. Nah, dilihatnya dari apa ya? Dilihatnya dari return dan resiko dari masing-masing saham. Gitu ya. Nah, yang kedua itu tentang rotasi sektor, teman-teman. Nah, biasanya strategi ini itu diterapkan oleh investor yang berinvestasi di saham dalam negeri. Ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang atau di sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi di masa yang akan datang ya. Yang kedua, dengan memodifikasi bobot portofolio saham pada berbagai sektor industri yang berbeda sehingga dapat mengantisipasi perubahan siklis ekonomi, pertumbuhan dan nilai perusahaan. Jadi kalau misalkan ya investor tersebut punya 100 juta gitu, nanti bobotnya untuk masing-masing portofolio itu harus dipikirkan juga gitu, ternyata seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah momentum harga. Nah, strategi ini itu didasarkan kenyataan bahwa pada waktu tertentu harga pasar saham itu merefleksikan pergerakan pendapatan atau pertumbuhan perusahaan. Nah, oleh karena itu, investor itu harus mencari waktu atau momen yang tepat ya, agar pada saat terjadi perubahan harga itu bisa mendapat keuntungan lewat pembelian atau penjualan saham tertentu. Jadi memang harus dilihat dulu saham dari perusahaan, lihat perusahaan, profil perusahaannya kira-kira seperti apa, apakah bagus, kemudian apakah di waktu-waktu tertentu itu mengalami perubahan atau tidak. Jadi harus tahu momentumnya seperti apa. Itu ya, jadi itu adalah 3 bentuk strategi aktif yang bisa dilaksanakan oleh seorang investor dalam melakukan investasi pada portofolio saham. Nah, selanjutnya yang kedua adalah strategi pasif, teman-teman.
di mana strategi pasif itu dijalankan jika investor itu percaya bahwa pasar benar-benar efisien sehingga tidak ada satupun investor yang bisa memperoleh abnormal return atau return yang tidak normal gitu ya. Di mana di sini ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh investor untuk menerapkan strategi pasif. Nah, yang pertama adalah strategi beli dan simpan. Jadi investor itu membeli saham dan menahannya selama periode waktu tertentu untuk menghindari biaya transaksi dan biaya lain yang terlalu tinggi. Nah, nantinya investor itu kan mengharapkan agar return yang diperoleh itu tidak jauh berbeda dengan return dari strategi aktif dengan menjual atau membeli saham. Nah, biasanya penerapan strategi ini harus memperhatikan pemilihan saham mana saja yang akan dimasukkan ke portofolio yang dia miliki. Itu langkah yang pertama. Nah, yang kedua, strategi mengikuti indeks pasar. Nah, ini ya karena pasif itu pasrah ya dengan indeks pasar, otomatis dengan mengikuti indeks pasar, investor itu dapat menerapkan dengan membeli instrumen reksadana atau dana pensiun yang aman ya teman-teman ya, lewat pembelian reksadana yang merupakan kumpulan dari berbagai saham, obligasi atau campuran keduanya. Investor itu berharap bisa mendapatkan return yang sebanding dengan return pasar. Nah itu strategi yang bisa diterapkan dalam strategi pasifnya. Nah, sudah jelas ya, jadi materi hari ini tentang efisiensi pasar dan evaluasi saham. Silakan teman-teman review lagi, baca lagi materinya. Nah, untuk mengevaluasi tentang materi yang mungkin teman-teman sudah pahami, silakan, ini ada 2 latihan soal ya seperti biasa. Silakan teman-teman diskusikan dengan teman satu kelompoknya, kerjakan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, baik itu materi, soal latihan maupun contoh soal yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa tanya langsung ya di WhatsApp group. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami ya dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.